Kita sapa semuanya, pagi, siang, sore, malam. Saya sih pada prinsipnya setiap hari ceria ya. Baik. Dokternya sudah seramah dan semanis ini ya. Pasien masuk masih nangis loh kadang, say. Sobat Kanjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo semua Sobat Kanju, sahabat RSUD Kanjuruhan. Selamat datang di podcast spesial edisi Hari Kesehatan Nasional ke-61 yang kita peringati di tanggal 12 November 2025. Sobat Kanju, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yang hari ini mau ngobrol-ngobrol bareng dengan kita, membahas seputar kesehatan anak. Oke, langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang dokter. Halo, emang yang lagi nonton siang ya? Sapaannya siang. Boleh lah dok, Boleh, selamat siang, boleh. pagi, malam boleh ya dok? Boleh, tergantung nanti Sobat Kanjo nontonnya dari YouTube ini jam berapa. Kita sapa semuanya, pagi, siang, sore, malam. Oh gitu, enggak ya, enggak ada gitunya, maaf, kebiasaan. Mohon maaf. Dokter vibes-nya ceria banget nih dok. Di hari yang istimewa ini, di tanggal 12 November ini, dokter lagi happy, lagi bahagia karena kita merayakan HKN atau gimana dok? Saya sih pada prinsipnya setiap hari ceria ya. Baik. Karena menjadi dokter spesialis anak ini kita harus selalu ceria, harus selalu tersenyum. Bayangkan aja, ini dokternya sudah seramah dan semanis ini ya. Pasien masuk masih nangis loh kadang, say, gitu ya. Gimana kalau dokternya serius banget? Ya nggak apa-apa sih. Vibes-nya emang saya happy aja. Harus ceria ya dokter ya? Ceria vibes-nya banget, ya? banget dong. Padahal belum saya kenalin loh teman-teman ya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang spesialis anak yang berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Malang. Siapa lagi kalau bukan Dokter Nanda? Oke, karena kita udah kenalan sedikit nih dok, dokter sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, yang saat ini bersama dengan kami pada momen yang sangat membahagiakan ya di Hari Kesehatan Nasional ke-61 ini. Ya, kita akan membahas sedikit insight ya dari sudut pandang seorang SPA. Oke. Kok takut ya deg-degan? Pertanyaannya apa nanti kira-kira? Mohon maaf duluan ya kalau salah jawab. Oke dok, langsung aja nih dok ke pertanyaan pertama. Jadi saya itu sebenarnya kepo banget dok. Kita semua di sini sangat ingin tahu kenapa sih seorang dokter Nanda itu sangat tertarik dengan dunia kesehatan anak dan akhirnya memilih untuk menjadi seorang spesialis anak. Oke. Ini mau jawaban serius, jawaban dari dalam lubuk hati, atau jawaban waktu ujian wawancara? Jawaban serius boleh dokter, dua rius juga boleh. Oke, tak kasih 3 rius ya. Soalnya saya pengen awet muda gitu. Kalau sama anak-anak kan pasiennya kecil-kecil, mungil-mungil, lucu-lucu, imut-imut, biar dokternya ikut imut, awet muda. Baik, kalau jadi dokter Nanda pengen di SPA karena supaya awet muda. Betul dong, skincare-nya alami. Dokter, jadi selama menjadi SPA ini banyak banget momen-momen membahagiakan bersama anak-anak tentunya ya dokter. Terutama di RSUD Kanjuruhan sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Kabupaten Malang. Dokter, menurut dokter dari apa yang dokter amati di Rumah Sakit Kanjuruhan di Kabupaten Malang dan sekitarnya, apa sih tantangan yang dihadapi oleh anak-anak di masa kini yang mungkin berbeda dari generasi kita atau generasi orang tua kita, dokter? Iya, oke. Kayaknya kayak tua banget ya, generasi kita dan generasi zaman sekarang, kayaknya tua banget. Tapi ya gimana ya, memang keadaannya pun memang berbeda gitu ya. Kalau zaman dulu, saya mungkin ya, kalau Mbak kayaknya masih muda, TV-nya mungkin masih hitam putih gitu ya. Kalau sekarang sudah ada banyak gadget, banyak TV, otomatis juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga pasti lebih kompleks gitu ya. Kalau dulu mungkin lebih banyak pasien-pasien dengan kasus infeksi. Sampai sekarang pun kasus infeksi juga masih banyak. Cuman kita mendapatkan tantangan-tantangan baru lagi, yaitu pasien-pasien dengan perubahan perilaku hidup gitu ya, dari lifestyle-nya. Jadi tentu saja ada setiap generasi, setiap zaman dia juga pasti dengan tantangan yang berbeda dan tentu saja tantangannya lebih berat. Baik, jadi untuk generasi sekarang ini kita mungkin lebih banyak menemukan pasien-pasien dengan kasus yang lebih kompleks, dokter ya, untuk
kasus-kasus yang mungkin berhubungan erat dengan gaya hidup atau lifestyle yang dokter tadi sempat Iya. sampaikan gitu. Jadi dokter untuk, anak-anak zaman sekarang yang notabene juga sudah banyak, eee, terpapar dengan media sosial, dengan, eee, teknologi, akan Mhm. banyak sekali tantangan yang mungkin akan dihadapi ke depannya, dokter ya. Mhm. Jadi untuk, tema HKN kita tahun ini, di mana mengangkat tema generasi sehat masa depan hebat. Oke. Nah, kalau dari sudut pandang dokter sendiri, dari, tantangan yang mungkin sudah kita atau dokter sebutkan tadi, apa sih yang mungkin bisa kita lakukan ke depannya supaya generasi, Indonesia, anak-anak Indonesia itu bisa semakin maju, bisa semakin berkembang sesuai dengan mimpi kita? Oke, sebenarnya kalau untuk generasi sehat sendiri ini kan yang pasti terbebas dari penyakit gitu ya. Cuman dengan tantangan di era yang seperti sekarang, otomatis juga kesehatan bukan hanya terbatas dari fisik gitu ya, tapi juga secara kesehatan mental pun dia juga, perlu diperhatikan. Nah untuk, kesehatan, fisik mungkin sudah orang-orang sudah banyak tahu gitu ya, untuk kesehatan mental mungkin sekarang juga sudah mulai banyak aware-nya, dengan apalagi dengan banyak gadget gitu ya, mungkin dari orang tua sendiri pun kalau zaman dulu, mungkin melulu harus, apa kata dokter gitu ya, kalau ada yang ditanyakan juga harus ke dokter. Cuman kalau sekarang juga sudah banyak, media sosial, banyak juga yang, dokter-dokter yang memberikan edukasi melalui media sosial gitu ya. Jadi, untuk kesehatan mental pun ya sekarang juga kita sudah mulai, aware gitu. Kemudian untuk sosial pun dia juga memang kita untuk membentuk, anak dengan yang generasi sehat, secara lingkungan sosial pun juga harus, mendukung, gitu. Jadi, sekarang tidak hanya terbatas sehat itu fisik, tapi secara mental juga. Nah, baik, luar biasa ya. Jadi memang seperti yang Dokter Nanda sampaikan tadi, di mana kita semua harus bersama mengiringi ya dokter ya, terkait kesehatan anak, baik itu mental, kemudian fisiknya juga dipantau dan juga dilihat perkembangannya sama seperti apakah sama seperti harapan kita atau tidak, seperti itu. Nah, dokter, menyambung dari pertanyaan tadi terkait, teknologi dan juga paparan media yang tadi sudah sempat dokter singgung. Nah, di era sekarang ini banyak sekali dokter, anak-anak yang mungkin terpapar dengan media dan juga teknologi melalui suatu proses yang mungkin agak, sangat kurang bisa kita batasi, dokter ya, terkait screen time, kemudian waktu bermain mereka dengan gadget. Nah, apa sih pandangan dokter mengenai, hal ini supaya kita bisa, menjaga anak-anak kita untuk tetap tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya? Oke ya, sebenarnya kalau untuk, paparan screen time, gadget, dan teknologi zaman now ini, eee, kita bisa bagi berdasarkan usia gitu ya. Biasanya untuk masalah-masalah yang sering ditemui pada anak-anak yang lebih usia lebih dini, itu, jika paparan screen time-nya dia lebih banyak gitu, itu biasanya kan paling sering zaman now ini speech delay gitu ya, terkenalnya terlambat bicara. Kadang juga permasalahannya pun bukan hanya sekedar durasi dari screen time-nya. Mungkin yang ditonton pun kadang bilingual, jadi mungkin yang di rumahnya ngomongnya pakai bahasa Indonesia, ada mungkin pakai bahasa Jawa atau bahasa lokalnya gitu biasanya eyangnya ya. Sedangkan yang ditonton nih di media sosialnya, tontonannya dia bahasanya ada yang mungkin bahasa Melayu, ada yang bahasa Inggris gitu ya. Jadi dia juga akhirnya kesulitan juga. Pada anak-anak yang lebih dewasa, dia biasanya karena terlalu asik, bermain gadget gitu ya. Gadget di sini juga dalam artian bukan hanya sosial media, tapi biasanya game online gitu ya, mabar. Dia biasanya jadi mager gitu, males gerak. Kalau bahasanya anak gaul sekarang kan Iya, mager gitu betul. ya. Dia jadi males gerak. Sehingga, yang muncul, eee, bisa jadi permasalahan fisik gitu ya, dia jadi mudah lelah, kemudian juga obesitas, dia tidak ada aktivitas fisik, sehingga juga selain itu pengaruh juga ke lingkungan sosial. Dia jadi nggak punya teman-teman yang kayak real life-nya tuh nggak ada temen gitu ya, temennya temen online nih, mabar online. Sehingga dia terhadap sosial pun, sehingganya dia, respon terhadap lingkungan sosialnya kurang baik, karena dia jarang bermain di luar bersama teman-teman, seperti itu. Dan pada kasus yang mungkin lebih, nggak enak lagi gitu ya, dia biasanya usianya sudah mulai menginjak remaja, dia biasanya nanti akan ada masalah
dari segi mental juga gitu. Biasanya dia, melihat paparan-paparan di sosmed, "Kok, saya tidak begini, kok saya tidak begitu, oh kok saya pengen begini." Mungkin juga sekarang yang lagi ini juga, bullying verbal, kadang mungkin nggak kuat dengan komentar-komentar pedas netizen gitu ya. Dan itu perlu dijaga sekali, jadi dari orang tua, tetap harus, menerapkan, media sosial yang bijak, yang sehat, jadi tetap harus dengan sepemantauan. Apalagi biasanya kalau dia sudah usianya di atas 15 tahun gitu ya, biasanya kan main handphone juga sudah tidak terlalu diperhatikan gitu ya. Jadi tetap isi-isi konten yang dilihat oleh, anak-anak kita itu tetap harus dipantau. Oke, mungkin ada 2 poin tadi ya dokter ya, yang dokter sampaikan mengenai mental health dan juga, bagaimana perilaku mereka tidak bergerak itu akan mempengaruhi terkait obesitas, kemudian, berat badan dan juga pola dari sosial mereka gitu ya dokter. Mungkin kita bisa, lihat salah satu sisi dulu ya dokter, karena Boleh. terkait mental health mungkin kita bisa bahas lebih, lanjut, namun, yang saya sangat ingin tahu nih dokter, Mhm. terkait, bagaimana pola aktivitas mereka itu nantinya bisa mempengaruhi berat badan, kemudian mempengaruhi, perilaku sosial. Apakah itu murni hanya karena, eee, perilaku mereka terkait mereka lebih sering duduk atau yang sangat berpengaruh itu juga dari faktor nutrisi, dokter? Nah, dari pandangan dokter seperti apa? Oke. Jadi kalau melihat itu kan tentu saja dari satu sisi gitu ya. Oh, dia obesitas karena kebanyakan main gadget gitu, kan tidak bisa diisolasi hanya karena main gadget gitu ya. Pasti tentu saja permasalahannya kompleks. Dari kita tariknya misalnya kayak, kita bahas tadi dari main gadget gitu ya, entah itu game online atau mungkin bermain sosial media. Dia otomatis, kalau dia lagi asik nih, misalnya lagi mabar sama teman-temannya gitu ya, dia bisa tidak keluar kamar, dia bisa tidak ada aktivitas fisik, dia sudah nyaman main, mager. Nah, itu ditambah lagi kalau mungkin anaknya plus ada camilan nih di sebelahnya gitu ya, ada snack-nya, makan juga jadi nggak ada, apa namanya, waktunya, jadi sesuka-suka dia gitu ya, makan makanan yang juga mungkin nggak sehat juga gitu ya, Betul. makan makanan fast food, junk food. Dia sambil main game, dia sambil makan. Dan itu juga kalau hanya terjadinya mungkin 1 hari aja Dok, gitu kan, ya mungkin tidak terlalu ada efeknya. Tapi seringnya kan juga, game-game seperti itu atau sosial media ini kan juga bikin candu ya. Jadi kayak yang, wah pengen main terus gitu ya, yang nggak boleh lepas, mungkin sampai tengkar sama orang tuanya, HP-nya disita atau apa. Akhirnya kan juga pasti akan ada rasa secara emosional kan mungkin, "Ah, orang tua aku tidak bisa mengerti aku," gitu ya. Terus disuruh main keluar, tapi kan dia juga sudah terbiasa dengan teman-teman game online gitu ya. Jadi dia mungkin merasa tidak diterima oleh lingkungan sosialnya. Padahal mungkin ya memang dia butuh waktu karena terlalu terbiasa di dalam rumah, gitu ya. Jadi, nggak bisa hanya kayak cuman satu sisi. Jadi asupan nutrisi pun dia juga pasti berpengaruh. Ya, baik. Jadi memang kita sebagai orang tua itu juga harus aware juga ya dokter terkait Mhm, bagaimana kita mengatur pola aktivitas dari anak-anak kita, kemudian pola nutrisi dari anak-anak kita. Karena kalau kita tilik ke belakang lagi, kadang mhm, kalau kita sibuk dan sangat memperhatikan gadget, kita pun mhm, sebagai orang tua juga kadang suka lupa gitu ya, kita lupa mhm, makan. Kemudian ketika makan pun biasanya anak-anak itu cenderung tidak sadar ya dokter. Kadang mhm. memasukkan makanan itu dia nggak sadar kalau, oh ternyata makannya sudah banyak nih, gitu ya. Mhm, Makannya sudah banyak dan, ternyata makanan yang dikonsumsi dia tidak melakukan kebiasaan makan berdasarkan atas dasar kesadaran gitu ya, Dokter. Jadi udah makan, udah nyemil banyak, ternyata dia, nggak kenyang karena enak makannya aja udah mainnya, mhm. makannya enak, mainnya enak gitu kan, lupa udah disuruh aktivitas nggak mau dan biasanya sekalinya misalnya dipaksa nih suruh, "Oke dah kamu aktivitas deh di luar," gitu ya, sepedahan nih mungkin hari Sabtu sama temennya, pasti nggak kuat jauh. Gitu ya, Dokter? Karena kan tidak pernah dilatih, gitu Ah, ya. Dia baik. pasti akan gampang lelah. Nanti kalau sudah lelah di rumah dia akan mengeluh sakit kakinya, sakit badannya, pusing, mual, muntah. Orang tua juga pasti ngerasanya, "Oh ya udah istirahat aja," gitu ya. "Oh, kenapa anakku istirahat aja?" Padahal sebenarnya ya itu butuh dilatih.
gitu. Untuk aktivitas fisik pun kalau misalnya tiba-tiba dia sudah kebiasaan nih kayak mager gitu ya, suka udahlah kita nge-game aja, leyeh-leyeh gitu ya bahasanya ya. Terus sambil nyemil, terus tiba-tiba oke deh hari Minggu ada diajak nih jalan-jalan lari Stadion Kanjuruhan gitu ya. Udah pasti pulangnya yang keluhannya banyak, kakinya sakit, apalah, dadanya kerasa sesak karena memang dia tidak pernah dilatih. Jadi kalau sekalinya langsung digas gitu kan, langsung oke, ikut papa badminton gitu misalnya, ya pasti sakit semua badannya. Dan biasanya cenderung nggak enak olahraga soalnya badan sudah sakit. Dia ngerasa kan kemarin aku ikut papa badminton nggak enak badan nih, udah nggak mau aku lagi gitu. Kemarin diajakin sama teman-teman nih lari-lari di stadion Kanjuruhan nggak enak badanku sakit, nggak mau lagi gitu. Padahal sebenarnya ya memang butuh dilatih, semua perlahan-lahan. Nggak mungkin lah dia nggak pernah aktivitas fisik langsung gas gitu, pasti sakit semua. Dan itu benar-benar ada realita yang datang ke tempat praktek dokter dengan keluhannya seperti itu ya dok? Iya, biasanya dia otomatis kasus-kasus seperti ini dia jadinya keluhannya malam nggak bisa tidur, badannya sakit gitu. Biasanya kalau kita anamnesa, kita gali, kita tanya, biasanya iya dokter habis sepedahan seharian sama teman-temannya. Sebenarnya bagus sepedahannya, cuman kalau dia tidak terbiasa aktivitas fisik ya, jadi kan otomatis langsung di aktivitas yang tinggi gitu kan, otomatis kan dia butuh penyesuaian badannya. Yap. Oke, luar biasa ya. Jadi insight baru yang kita dapatkan dari Dokter Nanda bahwa memang anak-anak kita ketika melakukan aktivitas itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan dan juga pola aktivitas harian mereka. Jadi dokter sebenarnya ketika kita mendampingi anak-anak kita untuk beraktivitas, sebenarnya apakah kita harus membuat suatu pola kebiasaan untuk bisa dilakukan oleh anak-anak setiap hari dalam beraktivitas dengan teman-temannya atau kita biarkan saja mengalir sesuai dengan kemampuan mereka? Sebenarnya kan tetap paling enak itu ada jadwalnya gitu ya. Kalau anak-anak ini kan masih mereka tetap harus dituntun, harus dibimbing gitu ya. Jadi dan mereka ini meniru. Biasanya kalau orang tuanya pun di sini kayak mager juga nih seperti yang Mbak bilang tadi ya, orang tua ini banyaknya juga main gadget aja di rumah gitu ya, nontonin sosmed, nontonin drakor, nontonin dracin. Kan anak ada yang ditiru juga, biasanya ada yang dicontoh gitu ya. Kalau orang tuanya sendiri tidak memberikan contoh pola hidup yang sehat, otomatis kan anak juga istilahnya kayak merasa aku cuma disuruh-suruh doang, mana mama juga HP-an di rumah gitu kan, mana mama juga mager di rumah gitu ya. Jadi memang baiknya kalau untuk membentuk pola hidup sehat itu dibuatkan jadwal gitu ya. Kemudian juga orang tua pun juga ikut mendampingi. Jadi bukan cuma suruh-suruh aja, sana loh, olahraga sama teman-temanmu. Tapi namanya anak-anak pasti yang kita anak-anak itu meniru gitu kan, pasti yang ditiru nih yang di rumah. Yang di rumah paling dekat kan pasti mama papa gitu ya. Kalau mama papanya juga geng mager, ya nyuruh anak pasti lebih sulit karena kan cuma nyuruh. Kalau diberi contoh dan diajak, nah itu pasti lebih mudah. Harusnya lebih mudah. Jadi memang anak-anak itu peniru yang ulung ya dokter, seperti Itu kata dia. pepatah itu kan bilang bahwa anak-anak itu peniru yang ulung, di mana mereka sangat bisa mengadop ya perilaku-perilaku orang-orang di sekitarnya gitu ya dokter. Jadi untuk anak-anak ini mulai usia berapa dokter kita harus sudah mulai membiasakan mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang bisa membentuk pola kebiasaan mereka sampai dengan dewasa nanti. Oke, sebenarnya tetap harus sedini mungkin gitu ya. Karena kan juga kayak misalnya nih sekarang kan juga anak-anak usia 2 tahun dia juga sudah banyak nih yang bisa di aktivitas fisik seperti kayak dia belajar kayak berenang. Nah, jadi kan sebenarnya tidak memandang usia gitu ya. Kalau misalnya juga ada yang anak-anak kurang dari 5 tahun juga sudah diikutkan latihan basket atau mungkin yang paling sering kadang tenis buat anak-anak 5 tahun di usia-usia TK itu dia sudah banyak yang dilatihkan juga untuk olahraga gitu ya. Jadi sebenarnya enggak ada harus usia 10 tahun nih baru boleh, ya nggak ada juga gitu kan. Sebenarnya tergantung juga kemampuan dari orang tuanya juga dalam mendampingi gitu ya. Ya semakin dini dia semakin baik juga. Baik, jadi semakin dini kita bisa
membentuk gitu ya sebuah bibit gitu istilahnya. Kalau kita analogikan dengan tanaman, maka semakin baik juga nanti ke depannya dia bisa tumbuh dan berkembang. Seperti mimpi kita bahwa generasi Indonesia sehat itu harus kita mulai sedini mungkin, dimulai dari anak-anak kita, dimulai dari dalam rumah kita sendiri. Seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua itu sebenarnya salah satu faktor atau salah satu bukan penentu utama, tapi kita salah satu agen yang bisa membantu anak kita untuk bisa memulai pola aktivitas mereka dengan baik. Di samping itu ada juga peran sekolah, peran orang dan juga lingkungan sekitar yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Dokter Nanda, di mana anak-anak kita sudah mulai bisa melakukan aktivitas harian di luar, kemudian bisa melakukan seperti les gitu ya dokter, kemudian aktivitas-aktivitas lain yang mungkin bisa membantu mereka dalam pola hidup sehatnya. Oke dokter, jadi untuk tumbuh kembang anak sendiri, apa sih tips yang bisa dokter berikan kepada kami sebagai orang tua yang mungkin telah dokter amati dari balik meja praktek? Waduh rek, nggak iso rek lek meja praktek iku ya Oh, nggak apa bisa ya, nyentet dokter. gini ya. Oke, tips ya, balik lagi. Sebenarnya kan anak-anak itu peniru yang ulung. Jadi sebaiknya sebelum kita menyuruh anak kita gitu kan, karena lo olahraga, sana lo ojo ngegame ae, sana lo iku sosmednya berhenti gitu ya. Itu kembalikan dulu gitu ya. Pasti orang tua ini dia yang paling dekat dengan anak gitu ya. Jadi yang ditiru pertama kali itu pasti orang tua gitu ya. Jadi kalau ingin anaknya hidup sehat, orang tuanya harus hidup sehat, lingkungannya pun harus hidup sehat. Sehingga mau nggak mau nanti anaknya pasti akan melihat, oh iya sih mamaku bangun pagi, olahraga dulu, ibadah dulu, setelah ibadah olahraga gitu ya. Kemudian makan juga makan makanan yang sehat, terjadwal jamnya gitu ya. Oke, nanti hiburan screen time ada waktunya bersama keluarga gitu ya. Kalau cuma nyuruh-nyuruh doang mah itu kayak Bu Dokter, suruh jangan makan cilok tapi Bu Dokter makan cilok. Repot nanti ya ngendorse cilok ini ya jadinya ya. Oke. Jadi memang kita harus belajar dulu nih dokter ya sebagai orang tua, sebagai orang yang pertama kali dilihat sama anak-anak kita di rumah gitu. Jadi untuk ini juga sentilan sedikit sih dokter untuk para orang tua yang mungkin belum siap dokter untuk menjadi orang tua yang apa ya? Iya, sebenarnya sih kalau ditanyain siap, menurut saya pribadi ya, kayaknya nggak ada sih orang tua yang benar-benar oke, saya siap punya anak itu. Pasti sesiap apapun mungkin secara mental, secara usia, secara finansial, dukungan keluarga yang lain, pasti akan ada rasa kayak ragu atau takut nanti anak saya begini, nanti anak saya begitu, itu pasti. Cuman kan ya tetap harus belajar gitu ya. Siap nggak siap kalau sudah diberi kesempatan, diberi rezeki, diberi anak, berarti kan sudah dianggap siap. Baik, luar biasa ya. Jadi insight yang sangat luar biasa dari pemateri atau narasumber kita hari ini ya, dimana kita memang siap nggak siap harus siap gitu ya, karena masa depan anak-anak kita, masa depan generasi Indonesia itu ada di tangan kita sebagai orang tua, salah satu orang yang pertama kali ditemui oleh mereka di dunia dan juga membantu mereka dalam mengatur pola aktivitas dan pola nutrisi mereka. Seperti itu ya dokter? Siap. Dokter, closing statement nih dok. Aduh. Oke. Jadi kalau tema HKN kita kali ini itu adalah generasi sehat masa depan hebat ya. Kira-kira ada enggak sih pesan-pesan yang bisa dokter sampaikan atau pesan-pesan yang bisa dokter bagikan kepada kami sebagai orang tua, terutama para sobat Kanjo yang ada di rumah, untuk kami bisa mengiring jalan anak-anak kami ke depan untuk membangun Indonesia emas? Waduh, apa ya? Berat ya dokter ya? Berat sekali ya. Ya mungkin tetap semangat gitu ya di era generasi yang mungkin sekarang
informasi begitu cepat datang, yang mungkin disaringnya juga mungkin sulit, yang merasa orang tua sekarang merasa tantangannya cukup hebat sekali gitu ya. Di era teknologi digital dan semuanya ini kayaknya berat banget ya jadi orang tua gitu ya. Kok nggak kayak zamanku mbiyen, koyoke cilikanku gitu ya, kayak cilan saya dulu nggak begini kok ini ya. Tetap semangat, tetap harus yakin kalau anak-anak kita bisa menjadi generasi yang sehat gitu ya. Tetap pokoknya harus tetap semangat intinya itu ya. Dan balik lagi dari diri sendiri, harus menciptakan pola hidup yang sehat. Kita ajak anak-anak kita ajari, kita beri contoh dan kita ajari. Gitu ya, jangan cuma menyuruh juga. Gitu, dan jangan patah semangat. Luar biasa, closing statement yang sudah disampaikan Dr. Nanda menyemangati kita sebagai orang tua untuk kita boleh selalu ingat bahwa anak-anak kita itu adalah peniru yang ulung yang pada akhirnya nanti akan melihat kita sebagai contoh mereka dan akan melakukan kegiatan harian mereka sesuai apa yang mereka lihat. Oke, terima kasih banyak Dr. Nanda untuk obrolannya yang sangat seru hari ini. Ya, semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk para sobat Kanjo di rumah, untuk kita bisa semakin hari menjadi orang tua yang lebih baik. Oke, sobat Kanjo sekalian, terima kasih untuk kesediaannya membersamai kami pada saat ini. Kita semua sudah berada di penghujung acara podcast Hari Kesehatan Nasional. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama kita sebagai orang tua, mengiring langkah anak-anak kita untuk menjadi anak-anak dengan generasi sehat dan juga Indonesia yang hebat. Generasi sehat, masa depan hebat, Sobat Kanjuruhan sehat, Indonesia emas. Bye-bye. Bye. Bye. Sobat Kanjo.